Dan yang berhasil saya kembalikan tidak kami tes ada 16 orang. Kembalikan itu maksudnya gimana? Karena dia di bawah umur. Oh ya? Nggak bisa untuk dilakukan tes. Kasarannya gini, kalau dia memang terjunnya untuk menjadi PSP, dikandani ku angel. Kongkon periksa angel. Gitu loh. Dia diketahui hamil, tapi dia digugurkan. Kalau nggak digugurkan, dia taunya sudah besar, terpaksa dilahirkan terus dibuang anaknya. Bukan ASI ya, bukan ASInya yang menularkan. Apa? Tapi darah yang keluar dari puting. Oke, Mas Ari, selamat datang di podcast yang ngopi bareng.id. Terima kasih sudah hadir. Nah, kita kali ini mengundang Mas Ari untuk bicara soal prostitusi yang ada di Surabaya. Banyak orang itu mengira kalau prostitusi di Surabaya itu sudah hilang. Tapi yang terjadi sesungguhnya itu kan sebenarnya cuma tempat prostitusinya aja. Tapi aktivitas prostitusinya itu kan masih ada. Dan sekarang malah lebih tidak bisa dideteksi lagi karena mereka melakukan itu secara sembunyi-sembunyi. Nah, Mas Ari ini sebagai aktivis yang berhubungan langsung dengan teman-teman apa istilahnya Mas kalau itu? Pekerja seks perempuan. Pekerja seks perempuan itu sebenarnya melihat fenomena prostitusi di Surabaya itu seperti apa? Apakah itu sebenarnya waktu Doli ditutup itu sempat tenggelam sebentar tapi kemudian hidup lagi, atau sebenarnya dia butuh waktu yang agak lama untuk kembali secara agak terang-terangan, terutama yang di wilayah bekas lokalisasi seperti di Doli, terus di Bangunsari atau di tempat-tempat lainnya. Gimana Mas? Ya, kalau menurut aku untuk dia kembali lagi lama atau enggaknya, biasanya itu tergantung dari situasi dan kondisi kota Surabaya sendiri. Karena apa? Mungkin di awal-awal pembubaran lokalisasi, waktu itu ada kita sebut Doli gitu ya, pembubaran. Memang penjaganya sangat ketat. Yang akhirnya teman-teman PSP ini atau pekerja seks perempuan ini mau kembali lagi itu agak sedikit susah karena banyaknya razia nanti. Kalau dia masih tetap di situ, mau nggak mau dia akan terjaring razia. Dan itu waktu itu akan dibina dan tidak boleh diambil, memang harus dibina. Dari pemerintah kota itu sudah ada anggaran untuk pembinaan teman-teman PSP ini, pekerja seks perempuan ini, sampai PSP ini juga mendapatkan uang untuk buka usaha. Kasarannya kasih modal lah, gitu dari pemerintah. Tapi kan modal itu kalau memang kita melihat SDM-nya, PSP itu ya aku nggak ngomong munafik ya, PSP itu kebanyakan kan minim, SDM-nya kan rendah, keterampilannya hanya itu, nggak bisa keterampilan yang lain. Sedangkan mereka harus memulai di usia yang sudah kasarannya dewasa, harus memulai dengan keterampilan-keterampilan yang ada. Yang intinya diberikan oleh pemerintah, tapi itu tidak masuk ke dia. Jadi dia kan otomatis hanya diambil uangnya saja. Mau nggak mau dia harus kerjaan apa nih yang aku bisa? Yang aku bisa cuman hanya menjajakan diri seperti itu atau menjual diri. Mau nggak mau dia kembali. Tapi dengan situasi yang tadi, situasinya nggak tahu berapa lama dia kembali, dia akan cari mungkin yang dulu di Doli, mungkin dia harus pindah ke lokasi lain dulu untuk penjajakan atau pemetaan di mana nih lokasi yang memang masih bisa dipakai untuk menjajakan atau menjual, kan seperti itu. Karena kan kita tahu sendiri, waktu itu penutupan Doli itu memang sangat lama, sangat lama. Akhirnya apa? Memang tidak ada yang kembali ke Doli. Kurang lebih lah 2 tahun mereka tidak kembali waktu itu. Tapi kan mereka bisa membuka hotspot lain, atau istilahnya itu dia
bisa pindah ke hotspot yang lain, tempat mangkal yang lain, entah itu di dalam kota Surabaya atau di luar kota Surabaya. Tapi setahu saya waktu itu pusat larinya teman-teman dari PSP itu memang setelah penutupan Doli itu kota terdekat itu Sidoarjo yang paling nampak banyak. Larinya ke Sidoarjo. Larinya ke Sidoarjo. Karena mungkin perdanya atau peraturannya sudah berbeda. Waktu itu hanya gencarnya di Surabaya. Tapi di kota sebelah-sebelah mungkin nggak ada peraturan seperti itu untuk penutupan. Yang akhirnya larinya ke Gresik ada, di Sidoarjo ada, seperti itu. Kalau di Sidoarjo sama Gresik itu kira-kira mereka berkumpul di satu titik atau mereka tersebar dengan maksudnya dia buka secara independen gitu? Oh enggak, dia berkumpul. Ada tempat-tempat yang memang untuk berkumpul. Dia, misalnya satu wilayah gitu kan. Nah, kalau Sidoarjo ada. Oh, malah nggak ngerti. Sampai sekarang lagi tren. Oh ya? Lagi tren sekali. Tapi aku melakukan tes kesehatan juga kemarin di tahun kemarin di situ. Dan hasilnya? Jujur, dan hasilnya aku mengembalikan dari target yang aku sasar itu kurang lebih 50 sampai 60 orang. Targetnya yang aku sasar. Yang aku kembalikan, yang berhasil kami tes itu ada 33 orang. Dan yang berhasil saya kembalikan tidak kami tes ada 16 orang. Kembalikan itu maksudnya gimana? Karena dia di bawah umur. Oh ya? Nggak bisa untuk dilakukan tes. Oh ya? Iya. Kalau di bawah umur kan harus ada wali, ada pendamping. Berapa orang yang bawah umur? 16. Wow, lumayan. Pengakuannya coba aku kulik, karena memang aku di lokasi. Aku tanya, Mbak kamu masih muda, kok warga mana itu? Ya warga sekitaran Sidoarjo lah. Sidoarjo, bukan Surabaya? Oh bukan. Aku coba tanya, iya kalau pagi sekolah, karena bukanya malam. Dan itu sepengetahuan orang tua apa enggak? Nah itu yang sampai saat ini aku masih belum tahu. Karena aku mau tanya ke sana itu masih masih di aku sendiri yang canggung mau tanya itu. Karena aku takut dia nanti malah nggak mau ngobrol lagi gitu loh. Karena mungkin tersinggung atau takut seperti itu. Akhirnya aku cuma tanya biasa. Mbak kenapa sih gini-gini? Ya alasannya dia cuma jaga warung kopi. Jaga warung kopi. Tapi umurnya masih berkisar 14, 15, 16. Tapi juga biasanya dia juga berjualan juga. Jualan yang lain maksudnya? Iya. Berjualan. Sidoarjo berarti itu sudah mulai lampu merah untuk Sidoarjo. Intinya kota-kota yang di bersebelahan dengan Surabaya itu nggak bisalah kita tutup mata, pasti ada kan seperti itu. Karena kemungkinan besar kan gini, kalau di Surabaya razia, pastikan teman-teman larinya nggak mungkin terlalu jauh. Pastinya lari ke kota-kota yang memang channelnya itu lebih dekat. Contoh kalau dia itu ngekos di Surabaya kan nggak mungkin lari terlalu jauh. Tapi secara pasar memang ada di Sidoarjo? Secara pasar iya. Banyak. Karena kan aku salah satunya pegang Kabupaten Sidoarjo. Untuk BSP. Aku pegangnya Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Pasuruan. Jadi aku tahu situasinya di 3 kota ini. Tapi gini Mas, yang menarik itu di lokalisasi Doli itu sebenarnya yang kalau kemarin kita wawancara teman-teman reporter wawancara itu sebenarnya mereka orang-orang baru yang dulu nggak pernah tahu Doli itu sebagai lokalisasi, tapi begitu dia datang di Surabaya awalnya katanya si Mbak PSP-nya itu dia dulu seperti LC itulah LC, tapi terus karena LC itu kan nggak terlalu menghasilkan menurut dia, terus akhirnya dia ngobrol sama teman-temannya, terus ke Doli aja, kos ke Doli. Artinya stigma Doli sebagai lokalisasi itu masih tetap melekat
karena di situ masih ada tempat fasilitas, misalnya kos-kosan, juga tempat untuk eksekusi. Yang kedua juga masih ada SDM-nya yang jadi makelar yang mau menjualkan mereka itu. Nah, ini ya apa? Terus bisa menghapuskan doli sebagai stigma bekas lokalisasi, karena orang-orang yang dulu nggak tahu doli pun sebenarnya juga kembali lagi ke doli, bukan kembali sih ke doli karena menganggap oh ini masih ada fasilitas di situ yang bisa dimanfaatkan untuk aku bekerja. Iya apa tuh? Ya kemungkinan besar tuh gini loh. Kita nggak bisa menyalahkan terkait dengan peraturannya dari pemerintahnya. Kita juga tidak menyalahkan masyarakat di daerah doli. Karena apa? Itu sudah lama terbentuk doli itu yang dulunya memang tidak ada aturan-aturan dari pemerintah sehingga doli itu sampai bisa jadi besar. Dan masyarakatnya sudah terbiasa dengan hal itu. Dan ada juga masyarakat yang memang dapat penghasilannya dari mungkin menyewakan rumah, menyewakan tempat tanpa harus bekerja terlalu keras, kan seperti itu. Akhirnya itu menjadi kebiasaan. Sampai saat ini pun yang seperti Mas Amir tadi katakan, karena mungkin yang lama itu ada yang balik atau sudah nggak balik karena sudah pindah ke tempat yang lain, sedangkan sekarang muncul orang yang baru yang benar-benar tidak tahu doli, akhirnya dia merasakan 1 kali 2 kali, ternyata cari uang kok lebih gampang di doli daripada yang lain. Jadi kan itu menjadi kebiasaan, Mas. Iya. Karena apa? Kalau kita hubungkan antara LC dan teman-teman pekerja seks perempuan, LC sebetulnya juga termasuk dalam lingkupnya pekerja seks perempuan sebetulnya. Cuman kalau LC itu bisa dikatakan WBSTL. Tak langsung. Tidak langsung, karena kan dia hanya biasanya menemani untuk karaoke. Baru kalau memang sama-sama mau kan dia nego kan itu. Tapi kalau WBSL kan langsung, seperti yang tadi Mas Amir juga katakan terkait dengan ada maklarnya. Nah sekarang kan maklarnya kan memang yang di pinggir jalan, yang di warung-warung. Sedangkan orang-orangnya yang PSP-nya sendiri kan nggak di situ. Di kos-kosan atau di tempat lain, nanti disodorin foto, mau nggak dengan yang ini harganya sekian. Kalau mau oke langsung ditunjukkan kosnya di mana, kan seperti itu. Nah itu yang terjadi. Nah sedangkan teman-teman PSP yang baru ini memang informasinya terkait kota Surabaya itu memang kurang. Masih kurang menurut aku ya. Karena kota Surabaya ini banyak sekali informasi terkait pemerintahannya, terkait peraturannya, bagaimana tidak boleh melakukan ini, tidak boleh melakukan itu. Semuanya kan diatur oleh pemerintah juga, ada aturannya semuanya. Nah, sedangkan teman-teman PSP yang baru datang, baru menginjak, dia merasakan 1 kali aja mendapatkan uang yang banyak dengan sekali main. Pastinya dia akan mencari lagi. Karena gampang, cari duit itu gampang kan gitu. Dengan pekerjaan mereka dengan itu. hanya pekerjaan kasarannya itu hanya melayani, tapi aku mendapatkan sekian loh. Kan gitu. Nah, dari sisi penjangkauan kesehatan, Mas, gimana Mas dengan kondisi yang seperti ini tuh? Siasat teman-teman kan, kalau dulu teman-teman itu mungkin dimudahkan karena itu terkonsentrasi di satu tempat, jadi sekali menjangkau itu bisa menjangkau banyak teman-teman PSP gitu. Nah, dengan kondisi yang sekarang itu intervensi untuk kesehatan mereka, pemantauan kesehatan mereka itu gimana? Nah, untuk dari kami sendiri, Yayasan Orbit ya, khususnya karena memang yang punya PL itu adalah Yayasan Orbit. Yayasan Orbit sendiri itu bagaimana mendapatkan teman-teman PSP yang di daerah doli. Itu dilakukan melalui door to door atau dari mulut ke mulut. Misalnya nih, ada teman-teman biasanya dapatnya itu dari teman-teman yang freelance. Contoh nih, teman-teman yang freelance itu biasanya dia lebih cenderung mainnya di klub. Nah, contoh di klub atau di spa atau di karaoke. Nah, sedangkan untuk RHU itu semuanya harus wajib melakukan tes VCT. Nah, biasanya teman-teman lewatnya situ. Nah, kalau memang ada nih contoh, pasti dalam mobil VCT itu
mereka akan ditanyakan, Mbak domisilinya di mana? Ada yang ngomong, oh saya Girilaya, oh saya di Jarak, saya di Putrajaya, contoh seperti itu. Pasti akan nanti teman-teman dilanjut nih, Mbak, ono nggak koncomu sing kerja di daerah Doli, sing nggak, maksudnya sing belum melakukan tes seperti itu. Teman-teman yang akan mendatangi ke kosannya. Itu berarti berantai gitu ya Mas ya, masih dari mulut ke mulut gitu. Apalagi yang freelance. Yang freelance pasti kan punya channelnya kan banyak. Kalau yang satu misalnya di tempat A ini hari ini nggak ada freelance, misalnya di tempat B ada freelance, berarti kan dia ikut yang ke sana, ikut yang sana. Channelnya kan banyak seperti itu. Nah, kebanyakan teman-teman PSP ini biasanya kalau kos itu tidak sendirian. Oh ya. Iya. Alasannya apa Mas kira-kira Mas? Alasannya itu kalau di Doli mungkin dia kos, tapi kos itu hanya untuk, kalau dalam bahasa kita itu pembantaian namanya. Ya, maksudnya pembantaian? Pembantaian itu gini loh, tempat melakukan hubungan. Eksekusi. Itu kos sendiri. Tapi kalau untuk kos hanya tidur biasanya mereka bareng-bareng. Jujur, teman-teman PSP ini nggak mau kosannya murah. Oh ya? Alasannya? Alasannya karena gengsi. Karena gengsi ya. Kalau di Doli loh ya, aku ngomong Doli ya, gengsi. Jadi agak bergaya sedikit, agak elit sedikit gitu. Jadi biasanya mereka itu satu kos itu memang PSP. Atau kalau nggak di daerah Doli itu, daerah Putrajaya atau Jarak itu biasanya kos-kosannya memang tidak ada yang besar, tapi kayak dalam bentuk rumah, tapi memang agak sedikit mahal. Beda dengan kayak yang kos-kosan seperti kalau teman-teman di Kembang Kuning pasti cari kos-kosannya yang murah, dikarenakan kan tarifnya juga berbeda. Ya, dari situ biasanya teman-teman PL, pekerja lapangan ini dari Orbit ini akan menjangkau, akan bertanya di sini temanmu gitu. Akhirnya apa? Bisa dijangkau satu di bawah, karena kita tidak bisa melakukan mobile. Kalau dilakukan mobile, pastinya nama Doli akan mencuat kembali, kan gitu. Mobile itu diapain Mas? Mobile itu dikumpulkan jadi satu, baru kita datang dengan layanan dengan dinas kesehatan untuk melakukan pemeriksaan, mobile VCT. Nah, jelas nggak mau lah mereka. Jelas nggak mau menghindari hal itu. Bagaimana? Ya teman-teman PL ini jemput bola. Cuma satu dapat di bawah, iya gitu. Jalan satu-satunya. Jalan satu-satunya seperti itu. Karena apa? Ya mau gimana lagi, mereka kan jujur kalau memang dia nggak terlibat atau nggak bekerja di RHU, otomatis kan mereka jarang mendapatkan informasi terkait kesehatan, jarang melakukan tes. Nanti ujung-ujung drop, sakit, entah itu dia terinfeksi IMS-nya, infeksi menular seksualnya, atau positif HIV-nya, kita kan juga belum tahu kalau memang tidak pernah melakukan pemeriksaan. Dan teman-teman itu biasanya nggak mau periksa kalau dirinya masih merasa sehat. Dan saat ini kami Yayasan Orbit lagi ada penelitian dengan kerjasama dengan UNER terkait teman-teman pekerja seks yang hanya tidak mau melakukan pemeriksaan tapi dia menggunakan antibiotik. Tujuannya apa? Ya kita kan nggak tahu Pak. Tujuannya ini hanya untuk mereka terkait dengan kesehatannya tujuannya sebetulnya. Enggak, antibiotik itu memang bisa mencegah, enggak juga kan? Nah itu yang harus dipahamkan. Dalam asumsi mereka dengan mengkonsumsi antibiotik itu selesai. Selesai. Soal kesehatan saya sudah imun gitu kan? Iya, selesai. Teman-teman mau menjangkau itu ya, teman-teman masih punya itu. Oke. Karena kan antibiotik kan gini, contoh, karena ini ngomong pekerja seks perempuan. Keputihan, salah satu ngomong keputihan itu salah satu IMS-nya. Bisa dia tertular nanti. IMS itu keputihan itu bukannya hormonal Mas. Kalau pas mau dapat itu biasanya orang. Kalau terus-menerus, kan pasti ada apa-apa itu. Apalagi dia bekerjanya sebagai pekerja seks perempuan, dan dia nggak mau cek kesehatan.
Entah nanti, contoh lah dikasih obat, beli obat di apotik karena sudah nggak nyeri, sudah nggak keputihan, udah selesai. Tapi 1 minggu atau belum 1 minggu dia sudah kambuh lagi. Karena dia kan nggak mau cek, karena merasa dirinya sehat. Kan gitu. Ditambah lagi minum ini, antibiotik. Wah, sehat aku, sehat. Sehat, kan gitu. Dia merasa sehat. Iya, merasa sehat. Nah, itu yang kami kejar saat ini. Karena apa? Kita tuh pengennya tuh teman-teman, enggak apa-apa, kita nggak ngurusin kerja, nggak ngurusin kerjaanmu seperti apa, tapi ngurusin bagaimana kesehatanmu tetap dijaga. Masalah urusan kerja itu urusanmu. Kamu mau kerja mau enggak itu urusanmu. Tapi kesehatanmu, walaupun kamu bekerja sebagai PSP, bekerja sebagai perempuan, tapi seenggaknya kesehatanmu ini tetap dijaga. Contoh lah minimal kelayanan, pemeriksaan. Kan kalau KTP Surabaya gratis. Kalau KTP luar kota Surabaya berbayar 20.000. Nah, kalau misalnya teman-teman PSP yang tidak punya uang, biasanya teman-teman PL ini bisa membantu untuk diakseskan bagaimana alurnya untuk mendapatkan layanan kesehatan tadi. Itu yang saat ini kami lakukan. Terus gini Mas, kalau teman-teman itu kira-kira punya data nggak misalnya, sebelum ke itu, misalnya gini Mas, apakah teman-teman membedakan nggak antara PSP, pekerja seks yang, LSL, kalau LSL, pekerja seks tak langsung dengan teman-teman pekerja seks langsung? Membedakan itu nggak kalau dalam penjangkauan itu? Nggak membedakan. Nggak membedakan. Nggak. Nah, kalau nggak membedakan misalnya, dari data teman-teman itu dari tahun ke tahun itu sebenarnya jumlah teman-teman yang katakanlah yang rawan HIV AIDS karena pekerjaannya itu jumlahnya meningkat atau sebenarnya stagnan dari tahun ke tahun itu aja? Meningkat itu karena bertambah atau misalnya database yang orang-orang lama itu sebenarnya sudah nggak berpraktik lagi tapi masih di dalam database. Meningkatnya itu kalau secara kuantitas jumlah itu memang ada peningkatan. Ada peningkatan. Iya, kalau jumlah ya, kalau jumlah PSP. Jumlah. Tapi untuk jumlah yang dirujuk ke layanan kesehatan atau mereka didampingi untuk pemeriksaan kesehatan itu juga meningkat. Setiap tahunnya meningkat. Jadi teman-teman yang sudah diketahui statusnya itu tetap dipantau, tetap dipegang, tetap dipantau. Tapi teman-teman yang baru ini itu agak sedikit susah, tapi tetap dipegang. Susahnya apa? Mereka ini informasinya itu kasarannya gini, kalau dia memang terjunnya untuk menjadi PSP, dikandani ku angel, kongkon periksa angel, gitu loh. Tapi mereka tetap melakukan aktivitas. Nah, sedangkan dampak bahayanya mereka nggak paham, gitu loh. Itu yang istilahnya itu kalau aku ngomong peningkatan, kalau secara di aku data meningkat setiap tahun meningkat setiap tahun. Misalnya kita tahun ini menjangkau berapa orang? Iya, gitu. Misalnya 500, misalnya dalam setahun. Tahun depan itu bisa menjadi 1.000 atau 700 orang. Itu padahal belum semua terjangkau. Belum semua terjangkau, banyak tempat-tempat yang memang tidak mau. Itu masih menyasar RHU. Belum lagi yang bekerja di freelance lewat online. Betul. Yang paling susah saat ini adalah yang online. Karena dia individu. Jadi benar-benar susah, benar-benar nggak mau. Kalau di RHU kita harus pegang maminya atau manajernya. Itu bisa. Sekali mobile, ayo dikondisikan untuk mobile, itu bisa. Tapi kalau yang online, mereka nggak akan mengaku kalau dirinya itu adalah PSP. Gitu. Teman-teman pernah punya trik nggak misalnya untuk menjangkau yang online itu, Mas? Sebetulnya pernah menjangkau itu. Cuman teman-teman gini, pernah satu kali kejadian, ini nggak lama, tahun ini juga.
eh, teman-teman yang laki-laki kan kami mempunyai untuk kota Surabaya itu pekerja lapangannya ada 6. Yang 3 ini laki-laki, yang 3 perempuan. Kalau yang perempuan nggak mungkin online kan gitu. Yeah. Yang laki-laki nih coba online melalui aplikasi gitu kan. Nah ternyata di situ ketemulah. Nah setelah ketemu ternyata yang namanya PL itu harus tahu mengedukasi itu seperti apa, kasih informasi itu seperti apa kan gitu. Itu ditolak mentah-mentah sama PSP-nya. Karena apa? Karena waktu datang ketemuan di salah satu hotel, terus teman-teman teman PL ini datang, itu langsung ngomong, Mbak sudah pernah melakukan tes nggak? Gitu. Itu udah langsung ditolak. Loh sampean ini mau beli atau mau apa gitu. Kalau mau kasih informasi gini-gini nggak usah. Udah tolak. Angel untuk yang online ini. Online itu kelihatannya dia juga berkelompok kan Mas sebenarnya. Sebetulnya kalau dibilang kelompok bisa. Tapi ya itu tadi seperti yang saya ngomong. Kelompoknya itu hanya kelompok, contoh nih, kelompok mungkin satu kos-kosan bareng, hanya satu kos-kosan. Tapi untuk mendapatkan uang, untuk bekerja, mereka bisa online sendiri-sendiri. Enggak, maksudnya tempat praktiknya itu loh kan, kalau kan mungkin berkelompok kelihatannya dia itu. Bisa berkelompok, bisa. Contoh biasanya mereka sewa 2 kamar. Yang satu untuk mereka cari orang untuk kumpul bareng. Yang satunya untuk tempat tadi eksekusi lah, pembantaian itu. Jadi mana yang dapat tempatnya di situ tuh. Iya. Itu menghemat pengeluaran buat mereka biaya produksi. Betul, itu. Biaya itu memang bukan rumor tapi memang kenyataannya seperti itu. Tapi ya itu tadi susah kalau untuk teman-teman yang online. Nah, kalau melihat kondisi yang seperti sekarang ini sebenarnya apa yang menjadi rekomendasi teman-teman dari Yayasan Orbit untuk pemerintah Kota Surabaya maupun pemangku kepentingan yang lain? Karena sebenarnya kan ya itu tadi kembali lagi bahwa prostitusi itu belum hilang di Surabaya, cuman tempatnya aja yang mungkin hilang, dan tempatnya itu bisa digantikan di mana saja. Kira-kira apa yang sudah pernah disampaikan teman-teman ke mungkin ke dinas kesehatan atau dinas sosial atau Pemkot Surabaya yang untuk terutama yang kita khawatirkan ini soal HIV AIDS-nya itu, karena itu kan bisa jadi gunung salju yang dari permukaan nggak kelihatan, tapi sebenarnya dia di dalam itu masih banyak yang itu. Yang sudah kami lakukan sampai saat ini untuk pemerintah kota sebetulnya dan OPD-OPD-nya itu adalah kami mencoba mengakses dana swakelola tipe 3. Kan swakelola itu ada 4. Yang swakelola tipe 1 itu ada swakelola antar OPD, antar pemerintah. Yang swakelola tipe 2 itu aku juga kurang paham terkait yang kedua ini. Yang ketiga ini adalah swakelola dari pemerintah ke LSM atau ke OMS, organisasi masyarakat sipil. Yang keempat itu adalah swakelola atau bisa dikatakan dana hibah. Kami mencoba untuk masuk ke situ biar anggarannya ini bisa turun dan dikelola oleh teman-teman LSM. Tujuannya itu adalah untuk teman-teman yang pertama itu kita ngomongin ODIF-nya, orang dengan HIV sebetulnya dana itu. Tapi sampai saat ini sudah hampir 3 tahun kita belum tembus. Padahal kita sudah di kota-kota lain itu sudah tembus. Karena itu swakelola itu nggak hanya ada di Surabaya, tapi di seluruh Indonesia itu ada. Tinggal kita bagaimana mengakses itu. Karena temboknya Surabaya adalah tembok cor-coran, jadi rodo angel. Gitu. Kalau dari pemerintah kota sendiri itu adalah
bahwa dia itu pernah kecewa kepada salah satu LSM atau UMS. Mungkin UMS itu tidak jujur, tidak apa, jadinya pemerintah itu sulit untuk menggelontorkan dana, gitu. Itu sih katanya pemerintah. Tapi kami nggak hanya ke pemerintah kotanya saja, tapi kami juga ke OPD-OPD-nya. Contoh kita mencacar coba ke Disnakertrans, bagaimana Bu untuk bisa mengakses pelatihan-pelatihan keterampilan yang ada di Disnakertrans yang punyanya provinsi. Biar teman-teman ini bisa dilatih. Contoh mungkin ada yang bengkel untuk laki-laki. Atau yang perempuan itu bikin kue atau menjahit atau salon atau apa. Pekerja seks cowok emang ono nang Surabaya? Banyak, kucing namanya. Tak kira itu Mas. Kalau pekerja seks laki-laki itu namanya kucing kalau di iya kucing. Ada juga? Banyak. Tapi nggak sebanyak yang perempuan. Banyak. Rasanya sama. juga. Malah tertinggi itu LSL. Oh ya? Peringkat tertinggi itu LSL. PPS ini kalau nggak salah ketiga. Ya, terus balik lagi ke itu Mas, pelatihan-pelatihan itu. Iya, kita sudah coba audiensi ke mana? Ke Disnakertrans. Bagaimana Bu untuk langkahnya? Kami sudah mendapatkan itu. Sudah mendapatkan, tinggal saja bagaimana kami istilahnya itu mengawal surat yang kami ajukan, proposal yang kami ajukan. Tapi susahnya kembali lagi kepada pemerintah, kepada OPD-nya. Susahnya apa? Setiap tahun, bahkan sebelum 1 tahun pun banyak rotasi yang dilakukan. Perpindahan. Jadi yang awal kita dengan misalnya dengan si A, dengan pejabat A, pejabat A kita sudah terbuka, mulai berproses itu. Ternyata tahu-tahu diganti. Harus mulai dari awal lagi. Itu susahnya di kami. Iya toh? Nah, sedangkan kami bukan menjanjikan. Sedangkan kita ini kepada teman-teman bisa nggak ngumpulin orang ini, ayo kita latih bareng kita, kan gini. Tapi ujung-ujungnya nggak jadi, kan gitu. Ujung-ujungnya kayak menjanjikan itu. Betul. Nah, kayak kemarin juga kami audiensi ke Disnakertrans Jawa Timur. Itu terkait dengan bagaimana teman-teman, entah itu perempuan, laki-laki, atau yang lainnya, yang dia dinyatakan ODIF, sedangkan dia bekerja di salah satu perusahaannya, terus dikeluarkan karena dia diketahui statusnya. Kan nggak boleh. Harusnya nggak boleh, tapi itu masih terjadi, kan gitu. Nah, dari pernyataan yang kami terima dari Disnakertrans itu boleh dilaporkan ke Disnakertrans. Laporan itu kronologisnya seperti apa, biar nanti dibantu oleh Disnakertrans. Tapi kalau nggak dilaporkan, mereka nggak akan tahu. Terus mereka juga akan istilahnya melihat ini perusahaan-perusahaan sudah terdaftar di Disnakertrans apa belum. Karena kalau perusahaan ini sudah terdaftar di Disnakertrans, otomatis laporan sekecil apapun Disnakertrans yang akan langsung turun tangan terkait dengan isu ini, isu HIV. Tapi bagaimana dengan RHU? Kan RHU bukan di bawah Disnakertrans, kan gitu. RHU itu bukan Disnakertrans ya? Bukan. Nanti loh. Nah itu kan di pariwisata. Pariwisata. Dia nggak harus badan hukum ya? Untuk bikin RHU nggak harus badan hukum. Harusnya ada badan hukumnya, harusnya. Tapi karena ribetnya birokrasi yang ada, orang-orang sing penting isok ngadeg ono izine gitu. Sorry Mas, balik Mas, mumpung eling apa jenenge? Soal anggaran tadi, akses anggaran itu sebenarnya kalau misalnya itu bisa diakses oleh teman-teman itu mau diapakan? Apakah untuk pendampingan HIV/AIDS atau sebenarnya untuk ya yang lebih apa bukan yang lebih ya apa? Yang
prostitusinya, untuk memantau aktivitas prostitusinya atau apalah. Oh enggak, kalau Bayangannya untuk teman-teman apa? anggaran itu kami gunakan karena anggarannya itu proposalnya adalah yang maju namanya ASPA, Aliansi Surabaya Peduli AIDS. Jadi semua organisasi yang ada di Surabaya kita bentuk aliansi untuk mengawal isu anggaran ini, gitu kan. Kalau memang didapat, nanti anggaran itu akan kami buat bagaimana memberdayakan teman-teman yang positif HIV, ataupun nanti terkait dengan anak yang positif HIV, seperti itu. Intinya untuk pemberdayaan. Karena untuk memutus prostitusi itu salah satunya adalah dari faktor karena ekonomi. apa? Di prostitusi sendiri banyak sekali yang dia diketahui hamil, tapi dia digugurkan. Kalau nggak digugurkan, dia taunya sudah besar, terpaksa dilahirkan terus dibuang anaknya. Dokter Edward kan masih itu, Mas. Kenapa? Dokter Edward itu masih itu. Nah, Doko Kupang ini. Iya. Kan itu masih ada lembaga-lembaga teman-teman yang memang bisa membantu untuk itu ada. kan gitu. Nah, dan itu legal lembaganya. Bukan aktivitas itu. Untuk apanya ya? Aktivitas maksudnya? Aborsinya itu. Menggugur. Enggak juga. Enggak boleh kan? Enggak boleh sebetulnya, enggak boleh. Gitu. Itu yang susah. Dan info yang saat ini yang aku terima bahwa logistik, kita ngomong logistik untuk ibu perempuan yang melahirkan dengan perempuan positif yang melahirkan. Anaknya kan harus mendapatkan profil aksis. Profil aksis itu pengobatan. Mulai dia lahir, hari itu lahir, langsung mendapatkan profil aksis. Karena ibunya sudah positif. Nah, profil aksis ini diberikan selama 6 bulan. 6 minggu. Diberikan selama 6 minggu. Setelah 6 minggu, baru harus dites IED. Apa itu? IED itu mengetahui apakah anak ini tertular HIV atau enggak. Karena ibunya adalah positif HIV. Nah, sedangkan alat untuk tes IED-nya ini sekarang lagi kosong. Jadi anak ini tidak bisa dites. Kebanyakan adalah anak dari teman-teman PSP, pekerja seks perempuan. Punya data nggak, Mas? Ada berapa, Mas? Ada berapa anak bayi? Bayi kan berarti itu kan? Iya. Masih bayi kan? Masih bayi. Kalau datanya di Surabaya itu masih belum kami dapatkan. Tapi kalau di Sidoarjo sudah kami dapatkan kemarin karena aku ada pertemuan validasi dengan Sidoarjo juga terkait dengan ini. Berapa, Mas, orang? Berapa cabang bayi? Sidoarjo ada 11 orang. 11 bayi. Belum mendapatkan. Itu nanti ada masa golden periodnya enggak? Maksudnya kalau sudah gede itu wis gak iso dites aneh. Itu makanya jangan sampai anak ini karena terhalang oleh alat tadi dia menjadi positif. Alat itu fungsinya untuk mengetes apa untuk mencegah? Mengetes. Kan selama 6 minggu setelah lahir kan 6 minggu profil aksis tuh. Profil aksis ini berhasil enggak? Makanya itu dites sama dites IED. Iya, IED tadi. IED. Nah, dites kan. Terus kalau misalnya gagal profilaksisnya Ya, apa? berarti kan dia positif nantinya. Karena ibunya kan positif. Tapi kan berarti nggak terlalu signifikan kan, Mas, IED itu? Atau itu sebenarnya bagian dari SOP? Harusnya itu signifikan banget, dibutuhkan sekali. Gitu. Kalau misalnya nggak diketahui efeknya apa buat si anak, si jabang bayi ini, si bayi ini? Nggak diketahui walaupun sudah minum profil aksis. Nggak diketahui dia positif apa negatif gitu. Kan kita ingin memutus HIV-nya. Terus? Jangan sampai anak ini kan tertular HIV dari ibu yang hamil. Terus? Nah, kalau tertular kan otomatis kan. Kalau anak tertular dari ibunya dari mana? ASI? Enggak juga kan? ASI itu bukan ASI ya, bukan ASI-nya yang menularkan. Apa? Tapi darah yang keluar dari puting. Bisa? Bisa. Puting bisa mengeluarkan darah, Mas? Bisa. Itu bukannya masuk ke saluran cerna, Mas, kalau as. Ya masih gitulah. Tapi kan darahnya kan keluar. Ya.
Kan darahnya, lewat resiko darah. ya. Lewat asinya nggak bisa virusnya, lewat darahnya kan. Susunya tidak menularkan, air susunya. Tapi darah yang keluar dari puting itu tadi yang bisa menularkan. Makanya Mas Agus sudah dicokoti Mas. Itu yang besok rencananya akan kami bahas di pertemuan dengan pihak-pihak terkait dengan anak. Bagaimana mencegah anak ini tidak tertular mulai dari bayi sampai dia dikatakan dewasa. Kalaupun dia tertular, kami yang mengundang pertemuan besok itu terkait dengan dinasnya, dengan apa, biar tidak stigma diskriminasinya tidak semakin tinggi. Informasi itu ya. Berarti penting itu Mas untuk alat IED itu. Jadi nggak ngerti makanya. Disusuin terus dicokot biar anaknya keluar darahnya. Wah, dari ketularan jangan. Nah, ini aku ada info sedikit terkait dengan teman-teman PSB. Kemarin itu ada PSB yang melaporkan bahwa dia ini dinyatakan hamil. Dinyatakan hamil tapi masih kondisinya muda banget. Maksudnya anaknya masih muda, umurnya masih belia. Terus dia hamilnya juga masih baru. Bukan anak tapi? Kategori anak apa ya masih dewasa tapi masih muda. Iya masih muda. Masih muda. Batasan anak itu kita berapa 18. sih? 18 ya? 18. Dia masih baru dewasa kasarannya gitu. Cuman dia hamil. Tapi dia depresi sekarang. Karena dia baru bekerja. Karena kehamilannya itu jadi dia padahal aku baru bekerja kok hamil gitu kan. Nah, dia itu hamilnya sama siapa? Pacarnya? Ya itu nggak tahu. Kan siapa saja bisa. Iya. Kan gitu, siapa saja bisa. Terus sampai saat ini info yang kemarin aku dapat dia itu pengen bunuh diri karena depresinya. Karena dia kenapa itu terjadi? Gak ada yang mendampingi Mas? Didampingi teman-teman. Sampai saat ini didampingi teman-teman. Surabaya? Surabaya. Dia ini pamit ke keluarganya itu bekerja menjadi asisten rumah tangga. Dia dari luar kota. Pamitnya menjadi asisten rumah tangga. Tapi ternyata sampai Surabaya dia hamil. Takut pada keluarganya. Terus belum kembali. Maksudnya belum kembali? Dia kan di Surabaya. Dia pamit kan dari keluarganya. Keluarganya di Surabaya kan? Enggak, luar kota. Luar kota kan? Dia dari luar kota. Cuman dia takut gitu loh. Dia ketakutan sendiri. Bagaimana nanti kalau keluargaku tahu? Bagaimana nanti kalau misalnya aku tidak bisa bekerja lagi? Bagaimana kalau semua orang nanti tahu? Terus aku dibully, terus aku digini. Yang ada di dalam pikirannya itu kalut semua. Sudah, dia nggak bisa berpikir jernih. Sampai dia bukan dipaksa, dia yang memaksa dirinya sendiri minum obat apa saja diminum. Untuk menggugurkan itu. Untuk menggugurkan, pengen digugurkan. Tapi kalau kita membantu untuk menggugurkan, kita juga yang salah. Kita yang kena nantinya. Terus teman-teman ini kemana kan? Dimasukkan ke shelter? Enggak, kita kan nggak ada shelter, Pak. Enggak, di punyanya Dinsos itu nggak ada ya? Nggak ada, Pak. Dinsos itu, Liponsos itu hanya untuk orang-orang yang terjaring razia dan orang-orang ODGJ. Crisis center yang punya siapa gitu teman-teman nggak ada ya? Nggak ada. Ada sih sebetulnya, tapi untuk teman-teman itu biasanya nggak mau kalau ditaruh di shelter-shelter seperti itu. Gitu. Akhirnya apa? Jalan satu-satunya kita koordinasi dengan maminya dia, karena dia memang dibawa bekerja ini bukan cari sendiri tapi dia dibawa. Jadi kita koordinasi dengan maminya bagaimana anak ini bisa dijaga. Intinya itu teman-temannya yang satu kalau dikatakan mes ya, tempat satu tinggalnya itu juga membantu untuk menjaga. Kalaupun nantinya dia keguguran, langsung koordinasi dengan kita, dengan kami
Karena di kami juga ada teman-teman PL itu yang perempuan untuk menangani hal-hal tersebut. Terkait dengan ibu hamil, dengan ibu yang melahirkan, nanti bisa dibantu untuk akses ke rumah sakitnya. Kalau memang dia itu keguguran atau seperti apa. Itu kalau kegugurannya gampang sih nggak ada masalah. Tapi kalau kegugurannya mengancam kedua-duanya, karena ibunya depresi, kan juga menjadi tanggung jawab kita sebagai manusia kan seperti itu. Itu yang sampai saat ini kami jaga, kami bantu, gitu. Lewat maminya, koordinasinya lewat mami. Dan itu di salah satu elit loh. Ya gak elit sih sebetulnya. Kalau zaman dulu dia elit tempatnya. Kalau sekarang sudah nggak elit. Nggak paham sih elit sih intinya Mas. Maksudnya elit itu tempatnya itu kalau dulu tuh tempat kerjanya. Gitu. Berarti ya. Lawas sih berarti. Cuman sekarang kan karena ya itu tadi lokalisasi kan nggak ada. Sudah nggak diperbolehkan kasarannya seperti itu. Oke lah Mas Ari, terima kasih atas ngobrolnya, sudah banyak insight dan saya berharap mungkin dengan podcast ini Pemkot maupun Pemprov Surabaya itu mau mengucurkan anggarannya untuk teman-teman NGO yang yang memang fokus untuk penanganan HIV/AIDS, untuk sekaligus itu nanti bisa memutus ya mungkin sedikit demi sedikit, tapi itu bagian dari ikhtiar untuk memutus mata rantai prostitusi di Surabaya. Apalagi kan kalau datanya Mas Ari itu kan jumlah PSP itu kan dari tahun ke tahun kan semakin meningkat. Nah, itu yang harus jadi perhatian juga. Tapi meningkatnya ini nggak menjamin ya. Menjamin dalam arti itu meningkatnya itu mungkin di kota Surabaya, tapi nggak menjamin dia itu PSP-nya ini dari kota Surabaya. Enggak, tapi kebanyakan mungkin dari luar yang akan karena bisa dilihat Surabaya ini adalah kota besar. Kota semua ada, jadi mereka kita menghitungnya pokoknya dia prakteknya di Surabaya. Di Surabaya gitu, hitungan kami di situ. Tapi kita nggak menghitung KTP Surabaya berapa gitu, enggak. Gitu. Biasa bisa juga dari luar kota itu yang memang mungkin setelah Lebaran itu banyak yang membawa temennya, akhirnya dia ngikut, ayo kerja di kono, ayo kerja di kono. Oh iya, biasanya gitu ya? Nah iya. Nah salah satunya triknya biasanya, kalau yang baru-baru, triknya itu seperti ini. Kayak contoh aku bawa teman satu orang, ayo kerja di Surabaya, gini. Dengan diiming-imingi dengan kehidupan yang mewah, yang berkelas. Nanti dihubungkan kepada manajernya. Biasanya manajernya itu kalau ini prospeknya tinggi, prospeknya bisa jalan anak ini, itu bukan dikasih, istilahnya itu dibiayai. Kamu mau mobil, tak belikan mobil, tapi kamu nggak bisa keluar dari tempat ini. Diikat dengan fasilitas yang dihitung sebagai hutang. Betul. Sekarang lagi mas. Tapi kalau kayak gitu maksudnya siapa Mas? Maksudnya bukan yang itu soal model perekrutan yang ayo melu aku. Terus banyak Pak. Kan saya kan wis online kan orang trafficking gitu kayak katakanlah trafficking masih bisa ono. Kan gini, teman-teman SP kalau pulang ke kampung itu pastinya kan mewah. Oh jadi kemecer. Iya, yang lain kan pasti kepingin melok. Kerja opo sih? Kan kerja apa sih? Aku melok Pak. Nah, enak kok mulai gawa mobil. Kok biyen elek budale saiki kok ayu. Kan gitu. Iya. Masa PSP wis ayu terus mulai dadi kumus-kumus kan. Ya bae apa jenenge? Tampil biasa, nyamar. Tapi gak iso PSP iku, Pak. PSP pemane kayak teman-teman yang kerjanya di RHU yang memang kayak di klub, di diskotik, di apa itu gak iso penampilannya iku. Pak. Kayak iso balik awalnya. Iya, kayak iso biasa aja. Kayak iso biasa aja, tetap dia harus tinggi. Hype. Ya iku dadi ini ya apa biasanya kanca-kanca orang-orang yang di daerah itu yang memang pingin instan, soge, cepat, terus penampilannya berubah, pasti akan ikut. Apalagi dengan rayuan-rayuan yang memikat. Itu sudah pasti.
Oke, Mas Ari, terima Oke, kasih atas terima informasinya. kasih. Semoga anggaran dari Pemkot, Iya. maupun Pemprov itu bisa cair, terus program-program pemberdayaannya itu bisa berjalan. Semoga bisa didengar, Mas. Amin. Gemes, Mas, kalau nggak bisa sampai cair ke Tembok teman-teman. cor-coran, Pak. Surabaya, Pak. 3 tahun nggak cair-cair. Padahal sudah ada di sirup, itu namanya sirup. Itu sudah anggaran sudah keluar semua, Pak. Satu Indonesia, siapa yang sudah diakses? Apalagi sekarang efisiensi, Mas. Tambahan, Mas. Oke, Mas Ari, terima kasih. Oke, terima kasih. Mas, aku boleh minta foto? Fotoin. Yang ada ininya kan. Harus laporan.